Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahumullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah diterangkan tentang syarat-syarat wudu. Maka beranjak ke pembahasan selanjutnya, yakni nawaqidul wudu atau pembatalan. Faslun, bermula ini adalah suatu fasal. Nawaqidul wudu'i, bermula segala yang dapat membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Menurut Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami yang bermazhab Syafi'i, hal-hal yang dapat membuat wudhu kita batal itu ada 4. Apa aja? Di antaranya yang pertama al-awwal al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihin aw ghairihi ilal mani. Yang dapat membatalkan wudu yang pertama adalah al-kharij, keluar sesuatu, min ahadis sabilaini, dari 2 jalan, min kubulin atau dubur. Yang pertama kubul atau dubur. Yang pertama keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, diantaranya kubul atau dubur. Apa itu kubul? Apa itu kubul? Apa? Kalau laki-laki itu namanya farji, kalau perempuan namanya hasyafah. Kalau laki-laki namanya otom, kalau perempuan namanya emen. Jadi keluar salah sesuatu dari 2 jalan. Yang pertama kubul. Kalau laki-laki keluar sesuatu dari otomnya, kalau perempuan keluar satu dari apanya? Emeknya. Atau dubur, atau keluar satu dari dubur. Dubur mah sama laki-laki perempuan, pantat gitu. Nah, yang biasanya keluar dari kemaluan apa? Kencing. Kalau yang biasanya keluar dari pantat, goib. Apa? Tokai. Nah, yang biasanya insaddal kubul, yang biasa keluar dari kubul itu adalah fakhraja minha baulun, keluarnya air kencing. Fakhraja minha goib, dan yang keluar daripada dubur adalah tai atau goib. Nah, jadi yang pertama, kalau keluar kencing atau keluar tai itu batal. Tapi rihin ataupun berupa kentut angin. Nah, walaupun cuman keluarnya angin, nggak keluar air, nggak keluar tai, keluarnya angin doang kentut, itu batal. Itu batal. Bahkan wasuil Abu Hurairah ditanya, kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau pernah ditanya, Abu Hurairah, anil hadas, tentang sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Nah, beliau berkata, faqal, diantaranya adalah fasaun au diratun. Diantaranya fasa atau dirat. Nah, jadi bukan cuma kencing sama tai doang tuh yang batalkan wudu, diantaranya fasa atau dirat. Apa itu fasa? Qala fil misbah, berkata di dalam kitab misbah, al fasa'u rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma. Daud, ya ini enggak bercanda, musuh udah gede. Biarin. Yang dimaksud dengan fasa itu adalah rihun, kentut, yakhruju bi ghairi sautin yasma, yang keluarnya dengan tanpa suara. Tuh. Jadi kentut macam-macam. Nah, kata Imam Bukhari, kata Abu Hurairah, sahabat Nabi, di antara yang dapat membatalkan wudu itu keluarnya fasa. Apa itu fasa? Rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma. Yani kentut yang keluar dengan tanpa itu masih ada suara. Benar-benar enggak ada suara, gimana tuh? Kan yang data yang bau begitu kan? Udah nggak ada suara, bikin fitnah orang, baunya parah lagi. Mendingan kentut berobot, ketahuan sekalian bau kagak,
ketahuan yang kentut. Nah, salah satu yang menimbulkan fitnah itu fasaun, kentut yang tanpa suara. Itu bisa jadi sumber fitnah, itu bahaya. Lagi ngumpul, nongkrong, set, peset, kentut aja tanpa suara, bau. Misalkan yang kentut Mang Ubed, dipitnah si Ardi nih, dia yang kentut nih. Si Ardi akhirnya dibenci sama yang lain gara-gara kentut. Kan itu jadi fitnah kan, dan Ubed masuk neraka gara-gara fitnah itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dari fasaun aja bisa bikin masuk neraka loh gara-gara fitnah. Itu yang pertama, fasa, kentut yang keluar tanpa suara. Yang kedua, dirat. Apa itu dirat? Nah, berkata Imam As-Sawi, fa in kana rih. Jadi kentut itu kata Imam As-Sawi ada tiga macam kentut. Kentut aja ada 3. Apa aja? Yang pertama, fa in kana rih al khariju min ad-duburi bila sautin syadidin. Apabila kentut tersebut keluar dengan tanpa suara, sumia yang tadi dinamakan fasaun atau fuswah. Fasa atau fuswah. Jadi kentut terbagi 3 kata Imam As-Sawi. Yang pertama, kentut yang keluar dengan tanpa suara. Tuh malas nyatet sih, nanti lupa lagi kalau ditanya. Ya, itu namanya kedul. Arabnya apa? Nah, dinamakan fasa atau fuswah. Kentut terbagi menjadi 3. Fasaun atau fuswah. Wa in kana khafifan. Lalu kentut yang kedua adalah kentut yang bersuara pelan. Ada kentut yang tanpa suara, yang kedua kentut yang bersuara pelan yang dinamakan fusayyah. Fusayyah. Dan yang ketiga, wa in kana bi sautin, kentut yang bersuara besar yang dinamakan dirat. Tuh, jadi kentut terbagi menjadi berapa Bang Ubed? Yang pertama. Tuh nggak nyatet gitu, nggak tahu. Makanya jangan malas nyatet, udah dibilangin. Karena kalau ngandelin hafalan, kita ini bukan Imam Syafi'i yang hafalannya tuh kuat. Al ilmu fis sudur la fis sutur emang. Tetapi hafalan itu cepat hilangnya. Beda dengan tulisan yang bisa dibaca. Waman hafaza farra waman kataba qarra. Orang yang menghafal itu bisa hilang, tetapi orang yang menulis bisa dibaca lagi tulisannya. Maka jangan malas nulis, karena sayang nih, udah mengaji fikih seminggu sekali, udah gitu belum tentu juga. Seminggu sekali belum tentu. Maka kalau nggak dimanfaatin, rugi, sayang. Yang pertama, kentut yang tidak ada suaranya dinamakan fasa atau fuswah. Yang kedua, kentut dengan suara pelan, yakni fusayyah. Dan yang ketiga, kentut dengan suara besar, yakni dirat. 3 macam kentut. Itu bisa jadi ilmu tuh, tulis di status. Bermula kentut menurut Imam As-Sawi ada 3 macam. Yang pertama fasa atau fuswah, yang kedua fusayyah, yang ketiga dirat. Tuh, jadi yang pertama membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, yakni diantaranya dari kubul atau dubur, baik berupa angin atau selain angin kecuali air mani. Nah, tadi keluar dari kubul diantaranya kencing, atau keluar dari dubur antaranya tai atau kentut. Nah, atau selainnya juga, dari kubul laki-laki itu bisa mengeluarkan 3 cairan. Yang pertama ada cairan yang namanya mazi, yang kedua wazi, yang ketiga mani selain kencing. Apa itu mazi? Mazi itu adalah air cairan yang keluar ketika sedang terangsang. Apa itu terangsang? Esang, sange bahasa kasarnya. Yang pertama mazi. Mazi itu keluar ketika sedang bernafsu. Yang kedua ada wazi. Wazi itu air yang keluar ketika kelelahan. Dan yang ketiga mani. Apa itu mani? Si Adi paling tahu nih. Jadi apa mas yang kedua mas? Yang kedua wazi. Wazi itu
keluar ketika kelelahan. Kalau cewek keputihan ya. Ya kan? Ya. Yang ketiga mani. Mani apa itu mani? Air apa mani? Yang keluarnya enak. Air yang keluarnya enak. Mani. Dengan sebab banyak sebabnya. Pokoknya air yang keluarnya enak. Tuh, jadi air itu ada 3 macam. Ada air mazi, wazi, dan mani. Nah, bukan cuma pipis yang keluar dari wudu batal. Kalau keluar mazi, keluar wazi, atau keluar mani, itu bisa batal wudu juga. Misal dia udah mau ke masjid nih, udah wudu dari rumah. Misal di tengah perjalanan si Ardi ngelihat bujurnya si Keke. Dia nafsu. Bisa jadi ini bukan hal yang nggak mungkin, bisa jadi udah wudu dari rumah pengen ke masjid, di tengah perjalanan ngelihat pantatnya si Keke, nafsu tuh, keluarlah mazi, set, bening-bening gitu. Mazi itu bening, cairan bening. Nah itu batal wudunya walaupun bukan pipis. Udah mah batal, terus celana yang kena mazinya najis, karena mazi, wazi, dan kencing itu najis kecuali mani mah suci. Nah dia ngelihat pantat, set, nafsu dah tuh, keluar itu air bening di otongnya. Nah itu batal wudunya. Terusnya dia udah wudu dari rumah, cuman pengen ke masjid ketinggalan, dia larian tuh dari rumahnya, lari, set, kan capek, keluar air bening, itu namanya wazi, batal juga wudunya, najis juga celananya gitu. Nah jadi yang pertama keluar kalau dari kubul berupa kencing, mazi, wazi, ataupun mani, ilal mani kecuali air mani, dan yang dari dubur keluar tai atau kentut. Kentut terbagi menjadi 3, ada fasa, ada fusaiyah, ada dirot. Nah, kecuali air mani. Kalau air mani mah nggak batal wudu, cuman harus mandi wajib, sama aja, nggak bisa sholat juga. Terus yang kedua asani, sebab pembatalan wudu yang kedua adalah zawalul akal, hilangnya akal. Binaumin au ghairihi illa naumi qa'idin mungkinin maq'adu minal ard. Yani yang membatalkan wudu yang kedua adalah akalnya hilang. Hilangnya akal. Kita manusia punya akal gak? Dengan akal kita bisa berpikir. Dengan akal kita bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal kita bisa ngomong yang benar, kagak ngaco. Dengan akal kita bisa baca. Dengan akal kita bisa melakukan segala hal. Nah, kalau hilang akal maka batal wudunya. Di antaranya apa? Binaumin. Di antara orang hilang akal itu dengan sebab tidur. Orang tidur hilang akal gak? Hilang. Coba ajak ngomong orang tidur, nggak bakal nyambung. Kalau sekalinya ngomong juga ngigo, ngelantur, karena akalnya lagi hilang, tidur teh. Tuh, atau goirihi, atau selain tidur. Banyak lagi sebab-sebab yang dapat menghilangkan akal. Di antaranya apa? Banyak. Mabok. Mabok, coba dah lihat 86. Iya. Tuh pas orang polisi ngegerebek orang mabok, idih, pada PA semuanya. Dah lupa lu ribet banget. Polisi ditunjuk-tunjuk. Coba kalau ada lagi nggak mabok, mana berani kayak begitu. Begini paling kalau lagi nggak mabok. Ini lagi mabok polisi ditunjuk-tunjuk. Lu so tai, parah lah itu, polisi dimaki-maki. Cuman polisi marah nggak? Enggak, karena tahu dia mabok. Nah kalau dari wali itu, wali ada namanya wali jazab. Wali yang mabok, tapi maboknya mabok cinta sama Allah. Contohnya siapa? Habib Syekhon, tau nggak? Banyak tau nggak wali-wali yang kayak orang gila gitu? Wali Allah yang kayak orang gila, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nah ada Habib Syekhon, banyak. Nah itu wali-wali yang jazab, yang dia mabok. Hakikatnya dia mabok. Kenapa dia sholat nggak dosa? Karena dia mabok. Cuman maboknya bukan mabok alkohol, bukan mabok narkoba, tapi mabok cinta sama Allah tuh. Wali itu bahkan maboknya mabok cinta sama Allah, saking cintanya. Orang kalau udah cinta itu dia bisa mabok, jangankan ke Allah. Contoh, pernah dengar kisah Laila Majnun? Pernah dengar gak? Si Majnun namanya Qais. Dia tuh cinta bisa sama si Laila.
dah si Laila cantik, baheno, baik. Terus saking cintanya, singkat cerita dia nggak direstuin sama bapaknya si Laila karena Laila masih kecil, masih sekolah. Akhirnya si Laila dibawa kabur sama bapaknya, dijauhin lah sama si Kais. Si Kais karena dia udah saking cinta, ditinggal cintanya dia gila. Dia pergi ke gurun pasir. Gila intinya. Nah itu cinta ke manusia aja bisa bikin gila, apalagi cinta kepada Allah. Saking dia cintanya dia nggak kuat tahan kangen, nahan rindu. Orang kalau udah benar-benar cinta itu nahan rindu berat, bener kata si Dilan. Berat nahan rindu teh. Di sini pada jomblo semua sih ya. Nah, pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta? Pernah nggak jatuh cinta dicintain balik? Ada yang pernah belum? Pernah? Yakin? Wah itu rasanya indah. Dan untuk menahan rindunya itu berat. Kangen, pengen ketemu susah. Apalagi mondok akhirnya dibayang-bayangin. Wah itu indah. Tuh kalau cintanya udah mengakar kuat tuh bisa gila. Nah maka salah satu sebab orang hilang akal itu jatuh cinta. Mabok baik itu maboknya mabok minum, ngobat atau narkoba. Nah itu batal wudunya, ini batal. Pengen ke masjid, nenggak ini dulu amer, mabok ya udah batal wudunya. Kalau dia minum nenggak nggak mabok mah nggak batal. Tapi yang bikin batal tuh maboknya. Misal dia pengen sholat ke masjid udah wudu, pengen minum bodrek puyeng palanya, salah ngambil obat malah eksimer diminum, mabok, batal wudunya. Tuh jadi yang kedua adalah sebab batal wudu adalah hilang akal, baik dengan sebab tidur atau selain tidur. Tadi mabok, apalagi coba contohnya. Apalagi coba di sini ada nggak? Gila atau tujunun atau khubel itu stres, frustasi. Ada nggak orang frustasi? Orang frustasi sampai stres, jadi akalnya tuh kalau zunun tuh naqsul aqli min ghairi junun. Jadi hak akalnya berkurang tapi dia nggak gila. Namanya tadi atshu itu hilang akal, akalnya berkurang tapi nggak gila. Tuh ada nggak orang gitu? Contohnya ditinggal pacar, yang lebay mah dia stres. Kalau kayak si Daud mah meja dibanting-bantingin, tuh lagi gila itu. Tuh akalnya lagi berkurang si Daud misalkan meja pengen dibantingin, ember tendang-tendangin, pintu jebret-jebretin, itu lagi akalnya lagi berkurang. Karena kalau orang yang akalnya sempurna nggak mungkin ngelakuin itu kan. Kan pintu jebretin entah hancur, gantiin nggak bisa. Kalau orang yang mikir, ember tendang-tendang pecah belinya mahal lagi, ya gak? Meja dibanting-banting, emang kira meja murah. Nah kalau orang yang akalnya lagi baik, lagi sempurna, itu nggak bakal ngelakuin itu. Tetapi kalau orang yang akalnya berkurang, berkurang tapi nggak gila, contoh diputusin pacar, pintu dijebret-jebret, jeder, ember tendangin, gayung dibanting-bantingin, apalagi HP dibanting, bahkan ada orang HP dibanting, ada nggak? Kan goblok, HP kan mahal, karena akalnya lagi berkurang, gitu. Ada lagi yang viral tuh, bocah pengen minta Aerox, ada yang tahu nggak? Pengen minta motor Aerox ke emaknya. Ada yang pernah denger gak? Pintu dijebret, nangis kejar banget. Itu kan akalnya kurang. Minta Aerox ke emaknya, gak dikasih, ngamuk. Nah itu akalnya berkurang. Nah dia punya wudu, terusnya akalnya berkurang begitu, batal wudunya. Karena termasuk hilang akal walaupun gak sempurna hilangnya, gak gila. Atau zahabuhu haya, atau hilangnya malu atau rasa takut. Nah itu diantaranya stres. Stres itu dia bisa ngilangin rasa malu dia. Contoh, orang kalau ngomong kasar kencang di tempat umum kan malu kan, ya gak? Orang lagi akalnya lagi normal nih, teriak-teriak di tempat umum ngomel, malu gak? Malu. Dah lu masuk, ya kan dilihatin orang malu. Nah kalau orang yang akalnya lagi berkurang, dia gak bakal malu. Misal dia lagi kesel banget, ngomel-ngomel tempat umum, teriak-teriak,
diliatin orang, itu dia nggak berasa kan, karena akalnya lagi berkurang. Itu batal wudu kalau kayak gitu. Kita wudu nih, tiba-tiba kita marah-marah depan umum, itu termasuk lagi hilang akal, maka batal wudunya gitu. Lagi main ke masjid nih, main ke masjid, si Ardi ditabrak sama motor. Tuh motor orangnya digebukin sama dia, ribut, ayo. Nah itu hilang akal dia, batal wudunya, harus wudu lagi gitu. Atau hilang rasa takut, atau saker, mabok tadi, atau sakit juga ada yang bisa bikin hilang akal. Diantaranya apa? Koma, apalagi puyeng yang berlebihan, sakit kepalanya berlebihan teh, bener-bener sampai nge-fly lah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya pokoknya sakit juga termasuk bisa ngilangin akal. Jadi yang pertama tadi keluar dari kubul atau dubur, yang kedua hilang akal dengan sebab dia tidur atau selain tidur, mabok, sakit, gila, stres dan lain-lain. Lalu kecuali naumi qaidin mungkinin, kecuali orang yang tidur tetapi pantatnya nempel sama bumi. Nah itu nggak batal. Kenapa? Orang yang tidur bisa membatalkan wudu. Yang pertama hilangnya akal, yang kedua tuh bisa jadi kalau tidur nggak kerasa keluar kentut, suka keluar kentut gitu, nggak berasa kan. Nah makanya batal wudu aja pokoknya, maupun tidurnya sebentar. Tapi kalau orang yang duduk itu nggak batal wudunya. Kenapa? Karena dia tidur, dan kalau duduk dia mau kentut pun nggak bakal keluar. Kenapa? Karena ketutup lubang pantat ya. Jadi gini, syaraf pada pantat itu nempel pada kedua mata. Kalau mata kebuka, maka ketutup nih pantat, ketutup. Tapi kalau mata ketutup, kalau mata terbuka, ini lubang pantat juga terbuka. Tapi kalau mata ketutup, lubang pantatnya ketutup. Nah maka kalau kita tidur terusnya merem dan ketutup gini, ketahan ke bumi, maka itu nggak bakal keluar kentut, ketutup, ketahan. Sekalinya pengen keluar juga ketahan, karena mata kita ketutup, lubang ketutup, ketahan lagi gitu. Maka itu nggak batal wudunya, karena nggak ada kemungkinan buat kentut. Kecuali begini mah udah ngangkat kan pantatnya, tidurnya bener-bener begini nih, set. Yang nggak batal teh tidurnya begini, duduk sila, set gini, kepala nunduk, nyender, itu nggak apa-apa, nggak batal. Itu yang kedua. Asalis yang ketiga, iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini min ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga itu adalah bertemunya atau menempelnya antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Udah besar apa? Anunya, maksudnya bukan anunya juga. Udah besar itu udah baligh, udah tamyiz. Ajnabiyah ini yang bukan mahram, min ghairi ha'il, dengan tanpa penghalang. Yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menempelnya antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Si Ardi cubak-cabak si Liani, dicoba-coba tanpa penghalang, itu batal karena udah gede dan bukan mahram. Kalau mahram itu kan diantaranya ibu kita, itu mah nggak batal. Apalagi istri enggak, istri bukan mahram. Kata siapa? Maksudnya mahram itu nantilah ada pembahasannya. Nenek, mertua itu justru mertua mahram. Kalau istri batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i nanti batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i tuh bertemunya antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar dan bukan mahram, salim ke umi, batal. Tapi ini pakai mukenanya. Ya itu nggak batal. Kalau salim tanpa ada penghalang, Ubed pengen sholat johor, salim dulu ke umi, saya berangkat ke masjid, batal wudunya. Siapa umi? Saudara bukan, gitu, batal. Kenapa? Karena sudah sama-sama besar dan ajnabiyah ini atau bukan mahram, bahkan itu dosa besar. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu dosanya besar.
Ada suatu riwayat bahkan mengatakan, wah nanti bahayalah, ngeri. Sieun bisa diceritain, jadi takut. Dengan tanpa penghalang itu batal. Oke. Yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar bukan mahram tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, ketutupan mukena atau ketutupan baju atau sarung tangan itu nggak batal. Nah, kecuali pada saat ketika ihram, atau ihram. Tawaf. Keliling Ka'bah teh. Kan itu kan cuma make apa namanya? Kain ihram doang. Itu kan ya gimana nggak mau nempel desek-desekan padet. Nah, itu di ma'fu. Dia walaupun bersentuhan nggak batal. Kenapa? Sebab lagi tawaf, mendesak, darurat. Dengan syarat tidak ada syahwat, tidak ada nafsu. Nah, kalau megang kulit anak kecil itu kalau pakai kan nggak batal asalnya karena dia belum besar kan tadi bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan dan laki-laki yang sudah besar. Nah, kita megang kulit laki-laki perempuan yang kecil nggak batal asalnya. Tetapi kalau megang kulit perempuan yang kecil tapi nafsu syahwatnya naik itu batal. Si Ardi megang Rahma nafsu tuh dia enak sih. Misalkan ini mah enak sih ya, batal wudu di karena naik syahwat. Ciliani megang Daud, iya enak sih megang Daud, nyaman, batal wudu kagak boleh. Ciliani kan orangnya esangan. Iya, ya jangan. Bahkan buat menjaga itu jangan pegang-pegang cewek yang lawan jenis walaupun dia anak kecil, gitu. Terus yang terakhir adalah masuk kuburil adami aw halqati duburihi bi panir rohati aw butunil asabi. Yang keempat, memegang kubulnya manusia atau mider halqah teh bulatan pantat. Batal pegang bulatan pantat. Bi batnir rohati aw butunil asabi, dengan telapak tangan. Jadi di bahasa Arab itu telapak tangan bukannya ini, tapi ini nih lingkaran ini doang. Set telapak tangan. Nah, kalau ini namanya butunil asabi, telapak jari-jari. Jadi yang dimaksud telapak tangan nih sebenarnya ini bukan semuanya. Kan kalau di kita semuanya telapak tangan, gini intinya. Nah, kalau di bahasa Arab telapak tangan itu ini doang, bulatan. Dan yang di jari-jari namanya butunil asabi, telapak jari-jari dipisah. Nah, jadi pembatalan wudu yang keempat adalah memegang kubul. Apa tadi kubul? Tadi kubul. Apa, Bobet? Kubul. Hah? Potong. Apa? Nggak usah malu-malu, orang ini mengaji. Otong atau perempuan. Kemaluan lah, memegang perempuan. Kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Walaupun dia anak kecil sekalipun itu batal wudu. Nih si Ardi megang otongnya Daud, batal wudu dia. Wudunya ente batal. Bahkan megang anunya mayit batal. Si Ardi udah wudu nih. Mandiin mayat, mandiin si Yusuf misalkan. Mati. Bisa kamu si Ardi dipegang-pegang anunya. Batal wudu dia. Maupun anunya mayit batal. Gitu. Maupun anak kecil, nggak harus besar ini mah. Si Leani megang otongnya Daud batal wudunya. Megang anunya Rahma batal. Karena kalau yang keempat ini memegang kemaluan ini bukan cuma yang sudah besar tapi anak kecil pun batal. Hatta mayat batal. Gitu. Intinya memegang kemaluan manusia. Mau dia anak kecil, mau dia mayat itu tetap batal. Nah, atau sama aja kemaluan sendiri apalagi lebih batal lagi dengan syarat atau bulatan pantatnya, memegang manusia atau bulatan pantat. Megang bulatan pantat juga batal. Si Liannya megang pantatnya Daud batal, megang pantatnya Rahma batal. Misalkan udah pengen wudu sholat disuruh Umi mandiin si Rahma, kan otomatis megang pantat ya kan, batal itu. Atau megang anunya batal. Dengan syarat bibatnir rohati, dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Nah, itu yang batal. Tetapi misalkan kita megangnya
pakai punggung tangan, pakai ini nih, itu nggak batal. Misalkan gatel banget otong, nggak ketahan. Ini kalau gue malas banget wudhu, kalau nggak digaruk, nggak kuat. Yang pertama bisa garuk dari luar celana. Garuknya luar celana nih otong nih, digaruk-garuk, bisa kan? Atau kalau nggak bisa, aduh nggak mempan, pakai punggung tangan, masukin gesek-gesek sakit. Nah itu nggak batal. Jadi yang bikin batal itu kalau pakai telapak tangan. Kalau pakai punggung tangan di pantat. Kalau pertama sama dari luar pakaian, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat banget masukin pakai punggung tangan, pakai punggung tangan gitu. Kalau minta garukin ke orang yang lagi nggak punya wudhu, garukin apa pantat gua. Kalau punya istri enak, gatel, beb, garukin beb. Tuh yang keempat. Jadi sekarang kita membahas tentang pembatalan wudhu. Pembatalan wudhu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bertemunya wujud laki-laki dan perempuan yang sudah besar berarti seorang lain atau bukan mahram dengan tanpa menghalang. 4. Yang megang punggung manusia atau sekitar sebelumnya dengan pertama atau bapak juri. Paham ya? Paham. Wallahu alam bisawab. Robin fa